Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Mentawai Update. Dalam rangka peringati Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah dinyatakan ingkrah dari kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana yang terdiri dari 30 kasus, diantaranya kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan sebanyak 16 kasus, tindak pidana narkotika 7 kasus, perkara judi 4 kasus, dan perkara pencurian sebanyak 3 kasus. Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan diantaranya berupa barang bukti tindak pidana pelecehan seksual berupa pakaian wanita, narkotika, kemudian barang bukti oharda atau orang dan harta benda. Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai Heni Agustiningsi SHMH menyebutkan kasus asusila dan pelecehan seksual cukup tinggi di Kepulauan Mentawai. Bahkan terakhir terdapat 1 kasus asusila dengan melibatkan 8 orang pelaku, dan secara keseluruhan hingga saat ini jumlah terpidana sebanyak 30 orang. Ya, kalau untuk data-datanya sendiri ya, yang jelas kasus cabul itu terbanyak karena memang di Mentawai itu untuk perkara mayoritas perkara cabul. Untuk cabul sendiri 16 perkara, kemudian narkotik 7, pencurian 3, dan untuk judi 4. 30 orang. Ini yang barang bukti yang kita musnahkan itu yang perkaranya sudah inkrah. Menanggapi banyaknya kasus pencabulan dan pelecehan seksual itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rosmaida Sagurung menyatakan cukup prihatin pasalnya untuk kasus-kasus pelecehan seksual dan juga kasus kekerasan pada anak khususnya di bawah umur memang terjadi peningkatan. Bahkan pada bulan Juli ini terdapat 7 kasus yang saat ini dalam proses hukum. Memang seiring berkembangnya waktu kita menilai bahwa memang kondisi yang kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya untuk anak-anak memang terjadi peningkatan. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Ibu, ada kasus tahun kemarin saja itu ada sekitar 16. Hari ini per Juli saja itu sudah ada lebih kurang ada 7 kasus. Kurang 7 kasus. Saat ini sedang proses. Jadi ya tentu ada upaya yang kita lakukan. Kita berharap memang upaya pencegahan bagaimana beberapa lembaga atau stakeholder yang sampai ke bawah, pemerintahan di bawah, baik masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bahkan tokoh adat, kita berharap juga harus berperan terkait ini. Karena memang ini tidak akan selesai di satu lembaga saja, kita harus bekerja sama. Karena ini terkait generasi kita, maka kita harus ada upaya untuk pencegahan sebelum kita melakukan penanganan. Kalau berbicara terkait penanganan itu kan sudah ada korban, tapi kita berharap hadir di masyarakat itu dalam bentuk upaya pencegahan dulu, sehingga anak-anak kita ini kita selamatkan. Kemarin ada kasus yang menimpa anak-anak kita, itu kelas 4 SD. Kita sangat kasihan melihat karena bagaimana nanti masa depan dia. Nah, dengan seperti ini artinya anak ini tetap mendapatkan perlindungan hukum sehingga pelaku ini menjadi jerah. Sebagai pelaku juga harus ditindak secara hukum. Artinya kalau kita berbicara terkait budaya yang menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait persoalan sosial yang khususnya untuk pencabulan pada anak-anak di bawah umur ini, itu cukup saja diselesaikan secara adat. Tetapi karena kita negara hukum dan anak-anak harus mendapatkan keadilan secara hukum, tentu harus diproses baik diselesaikan secara adat dan itu nanti akan diselesaikan juga secara hukum, sehingga ini menjadi jerah pelaku dan tingkat kejadian itu akan berkurang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Rosmaida menyebutkan para korban dari kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan saat ini sudah mendapatkan perlindungan hukum secara baik, dan kepada para pelaku, Rosmaida berharap pihak penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal meskipun di kalangan sebagian masyarakat Mentawai masih menggunakan penyelesaian perkara pelecehan seksual dan tindak kekerasan ini secara adat. Martina Daudau, Sasaraina TV. Terima kasih, demikian Mentawai Update, dan tunggu informasi terkini lainnya dalam Mentawai Update Sasaraina TV. Saya Desi Supriyanti, sampai jumpa.